Hai guys, gua Techpedia. Selamat datang ke episode pertama dari series Tech Talk, di mana gua bakal ngomongin segala sesuatu yang menurut gua menarik seputar dunia tech and gaming. Sebenarnya dari awal bikin channel ini, gua udah kepikiran bikin series seperti ini, tapi karena sementara gua masih kerjain semuanya sendiri, mulai dari editing thumbnail, scripting, syuting video hingga editingnya, dan kebetulan gua ada kerjaan lain di luar dunia perkontenan, jadi gua belum sempat ngerealisasiin series ini. Tapi ada satu topik yang kayaknya bakalan seru buat dibahas, jadi akhirnya gue decide kayaknya topik ini cocok untuk memulai series Tech Talk kali ini. Dan ya, hari ini gue pingin ngomongin Steam Machine karena menurut gue ada banyak sekali yang pingin gue diskusikan ke kalian, karena jujur gue cukup campur aduk perasaannya setelah mendengar tentang si Steam Machine ini. Tapi sebelum gua mulai episode pertama dari series Tech Talk ini, gua pengen terima kasih kepada Geomatic Future karena udah sponsorin video gua kali ini. Fan casing ini desainnya cakep banget. Jadi ini adalah Squama 2503 14B dari Geomatic Future, fan berukuran 140 mm yang dirancang khusus untuk performa PC gaming yang sangat tinggi. Secara looks, fan ini terlihat sangat clean dan estetik, dengan transisi ARGB yang elegan dan warnanya sangat smooth, beda dari fan-fan budget pada umumnya yang transisi running dan warnanya itu sangat kaku. Memiliki 9 fan blade dengan desain sisik naga yang aerodinamis dan diklaim bisa mempercepat aliran udara serta mengurangi hambatan udara dari getaran dari fan ketika RPM-nya berputar dengan kecepatan tinggi. Fan-nya mampu berputar hingga kecepatan 2400 RPM dan mampu menghasilkan airflow sebesar 91 CFM, tapi dengan noise level yang super silent, maksimal cuma di 34 decibel. Support berbagai software mulai dari Asus AuraSync, MSI Mystic Lite, dan lain-lain, dan kita diberi garansi selama 2 tahun. Geometric Future juga menjual produk-produk lain seperti PC case, power supply, air dan liquid cooler, hingga aksesoris seperti USB hub dan PCIe riser yang sayangnya sih masih belum dijual secara resmi di Indonesia. Jadi kalau tertarik dengan produknya, kita terpaksa cuma bisa pesan lewat Amazon ataupun lewat jd.com. Dan jujur untuk produk mereka, gue paling tertarik dengan casingnya sih. Karena setelah nonton reviewer luar pas di Computex 2025, casing mereka tuh beneran cakep, desainnya unik-unik dan sangat futuristik, beda dari brand-brand lainnya, dan katanya sih casingnya sangat berat, karena build quality-nya itu sangat solid dan super kokoh. Jadi ya doain aja mereka bisa segera masuk secara resmi ke Indonesia, karena katanya mereka juga emang lagi ekspansi market ke bagian Asia. Nah, buat kalian yang penasaran dengan produk mereka yang lain, gue udah cantumin website mereka di kolom deskripsi di bawah. Thanks to Geomatic Future udah sponsorin video gue kali ini. Oh ya, sebelum gue mulai, satu lagi, gue bakal bikin series gue react setup dari para subscriber. Jadi jika di antara kalian ada yang pingin setupnya gue react di channel ini, langsung aja submit ke Google Form di bawah. Linknya udah gue cantumin di kolom deskripsi. Dan untuk sementara sih gue lihat udah sekitar 10-12 orang yang submit. Jadi gue masih butuh beberapa untuk memulai episode pertamanya. Jadi supaya cepat dimulai, langsung aja submit. Linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Sekarang langsung aja kita mulai untuk pembahasan videonya. Jadi Valve baru aja mengumumkan Steam Machine beberapa hari lalu, sebuah PC gaming mini yang diklaim mampu mengalahkan performa dari Steam Deck hingga 6 kali lipat dan katanya mampu memainkan game di resolusi 4K dengan catatan FSR dinyalakan. Untuk spesifikasinya, Steam Machine menggunakan CPU semi-custom dari AMD Zen 4 dengan 6 cores dan 12 threads dan TDP 30W. Untuk GPU-nya juga menggunakan GPU semi-custom dari AMD dengan RDNA 3 dengan 28 compute units dan TDP-nya di 110W. Yang secara spesifikasi sih menyerupai RX 7600 versi mobile atau kurang lebih sama dengan RTX 4060 kalau dibandingkan dengan GPU dari Nvidia. Untuk kapasitas VRAM-nya sebesar 8GB GDDR6, untuk RAM-nya menggunakan RAM Sodin DDR5 yang kemungkinan speed-nya lebih rendah ketimbang RAM PC pada umumnya, dan untuk storage-nya kita dikasih dua opsi yaitu 512GB atau 2TB dengan form factor NVMe 2230 dan bisa diganti dengan ukuran M.2 2280. Dan kita juga dikasih slot SD card reader juga. Untuk konektivitasnya kita dikasih Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3, dan untuk port display-nya kita ada satu HDMI 2.0 dan satu DisplayPort 1.4. Kita juga dikasih 4 slot USB Type-A dan satu slot USB Type-C, dan untuk OS-nya mereka menggunakan SteamOS 3, operating system yang sama yang diberikan di dalam Steam Deck. Nah, hal pertama yang pingin gue bahas adalah desainnya. Secara looks, jujur gue langsung jatuh cinta sama desainnya karena desainnya itu beneran clean dan minimalis dan ukurannya itu sangat compact, cuman sekitar 16 cm.
Beratnya itu cuman berada di kisaran 2,6 kg, kurang lebih sama dengan laptop gaming pada umumnya. Front panelnya menggunakan desain magnetik yang bisa di-custom sesuai selera, dan ada LED strip yang bisa di-custom ataupun dimatikan untuk looks yang lebih minimalis. Gua pribadi sangat suka dengan desainnya karena gua kebetulan adalah pecinta PC mini ITX, jadi kalau gua ngebayangin punya satu PC mini kayak gini yang ditaruh di atas meja setup ataupun meja TV, kayaknya bakalan bikin senang gitu kalau pas ngelihatnya. Jadi kayak semacam pajangan yang estetik lah kalau ditaruh di ruang tamu ataupun di meja TV. Tapi di luar desainnya, jujur gua jadi agak bingung dengan positioning dari sistem mesin ini. Dan ini yang jadi plus minus yang cukup kontradiksi dan menurut gua sangat menarik untuk dibahas. Yang pertama, Valve ngeklaim bahwa Steam Machine itu adalah sebuah PC gaming mini yang powerful dan didesain untuk dimainkan di layar yang lebih besar. Mereka juga sengaja menggunakan SteamOS karena sekarang SteamOS itu digadang-gadang sangat well optimized untuk performa gaming dibandingkan dengan Windows 11 karena Windows itu kan terkenal banyak bloatware dan sistem yang running di belakangnya, jadi dia bakal menurunkan performa gaming pada PC umumnya. Dan menurut review yang gua nonton sih, SteamOS memang terbukti bisa menaikkan performa gaming karena terkenal well optimized dan memang ringan untuk operating systemnya. Jadi kalau misalkan kita itu beli Steam Machine dengan anggapan ini adalah sebuah konsol, mungkin kita orang yang nggak paham soal specs, kita nggak mau ribet, kita cuma pengen punya sebuah konsol yang bisa plug and play dan nggak perlu diapa-apain lagi. Dan dengan SteamOS yang UI-nya itu memang terlihat seperti konsol, kemudian sangat well optimized untuk gaming, maka Steam Machine bakal menjadi sebuah pilihan yang sangat menarik dan menjadi kelebihan dari sistem mesin itu sendiri. Tapi karena Valve mempromosikan sistem mesin ini sebagai sebuah PC yang katanya bisa kita pakai untuk kerja, bebas untuk kita install software, bahkan hingga ke operating system yang lain, ini malah menurut gua menjadi kekurangan dari sistem mesin karena jatuhnya kita kayak beli sebuah PC pre-built tapi kita jadi stuck dengan spesifikasi yang diberikan dari si Valve. Yang pertama, karena Steam Machine menggunakan SteamOS, kita justru jadi gak bisa memainkan game-game seperti Valorant, Apex Legends, PUBG, hingga Fortnite karena game tersebut nggak kompatibel dengan Linux yang menjadi basis dari SteamOS itu sendiri, termasuk game-game dari Microsoft Game Pass juga. Kemudian kalau misalkan kita kerjanya itu editing seperti menggunakan Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, atau Adobe Premiere Pro, kita juga nggak bisa install ke dalam Steam Machine karena mereka juga nggak kompatibel dengan Linux. Kalau memang kita mau install aplikasi tersebut, memang bisa, tapi kita jadi harus install Windows 11. Ya ujung-ujungnya memang sama, jadi kayak beli sebuah PC pre-built yang udah dirakit gitu. Tapi yang menjadi masalah di sini dan yang menjadi kekurangan adalah kita jadi stuck dengan spesifikasinya. Yang pertama, kita cuma dikasih kapasitas 16 GB dan kedua, kita itu dikasihnya dalam bentuk SODIMM atau RAM laptop biasa, bukan seperti RAM PC yang kemungkinan speednya itu lebih rendah. Dan katanya sih RAM-nya udah disolder ke dalam mesin, jadi kemungkinan besar itu nggak bisa di-upgrade ke 32 GB. Dan untuk storage-nya, kalau memang kita mau upgrade, kita memang dikasih opsi untuk upgrade sendiri karena RAM-nya itu bisa dicopot. Jadi misalkan kita awalnya beli yang 512 GB, terus kita pingin upgrade ke 2 TB, kita tinggal copot yang bawaannya terus kita ganti ke SSD baru kita. Nah, yang jadi masalah karena slot dari SSD-nya cuma satu, kalau kita ngelepasin SSD bawaannya terus kita pasangin yang baru, yang bawaan yang lamanya ini kan jadi nganggur dan nggak kepakai. Kalau udah kayak gitu, mending sekalian kita ngerakit PC dari awal aja karena kita masih bisa upgrade kapasitas RAM dengan gampang, ataupun kita tinggal tambah SSD, bahkan kita juga bisa ganti GPU-nya kalau ke beberapa tahun ke depan kita membutuhkan upgrade karena seperti yang kita tahu, Steam Machine itu cuma menggunakan VRAM 8GB aja dan seperti yang kita tahu, untuk 1080p aja VRAM 8GB sekarang udah mulai nggak mencukupi, apalagi untuk jangka yang lebih panjang. Apalagi Valve sendiri ngeklaim bahwa sistem mesin ini mampu memainkan game di resolusi 4K walaupun dengan catatan FSR dinyalakan. Jujur gua masih cukup skeptis mengingat tekstur game yang makin hari makin berat. Apalagi kita tahu tahun depan GTA 6 launching. Apakah cukup VRAM 8GB mengingat trailernya aja udah gila banget tekstur gamenya.
Jadi kalau gua pribadi sih, gua lebih suka nganggap sistem mesin ini sebagai sebuah konsol ketimbang sebagai sebuah PC karena kekurangan-kekurangan tadi kalau kita nganggapnya kita beli PC rakitan baru. Ya kalau kita beli sebuah konsol kan wajar kita nggak bisa main game-game seperti Valorant ataupun dipakai kerja buat ngedit, install Adobe dan lain-lain. Tapi kalau dijadikan PC ya malah itu jadi sebuah kontradiksi, sebuah paradoks yang menurut gua jadi aneh gitu. Ini Steam mode-nya jadi PC, tapi dikasih OS-nya itu OS konsol. Jadi maunya itu arahnya kemana? Cuman ada satu masalah lagi kalau kita nganggap sistem mesin ini sebagai sebuah konsol. Dan tentu saja yang langsung muncul di otak adalah dibandingkan dengan PS5. Secara spesifikasi, PS5 unggul dari jumlah core dan threads, tapi kalah dari sisi boost clock dan arsitekturnya karena mereka cuma memakai arsitektur Gen 2, sementara Steam Machine sudah menggunakan arsitektur Gen 4. Dan sebenarnya itu hal yang wajar ya, mengingat PS5 itu dirilis pada tahun 2020. Dan walaupun Steam Machine kalah dari jumlah core, harusnya itu nggak terlalu berpengaruh ke dalam performa di dunia nyata pada saat ngegaming, karena kita tahu jumlah core itu nggak terlalu berpengaruh, yang penting performa dari single core-nya. Jadi harusnya secara performa ada kemungkinan besar bahwa performa dari CPU Steam Machine lebih unggul ketimbang dari PS5. Tapi yang jadi masalah justru ada di GPU-nya karena secara spesifikasi GPU dari PS5 justru lebih unggul daripada Steam Machine mulai dari jumlah core, tekstur mapping unitnya hingga compute unitsnya. Ini data dari Tech Power Up dengan catatan kemungkinan speknya bisa berubah ke depannya karena Valve memang belum mengumumkan secara resmi spek secara detailnya. Tapi karena Steam Machine menggunakan RDNA 3, jadi ada kemungkinan Steam Machine ini tetap bakal ngunggulin performa dari PS5 yang hanya menggunakan RDNA 2 karena RDNA 3 itu kan memiliki kemampuan upscaling dan ray tracing yang lebih baik. Cuman yang agak sedikit mengecewakan ya kenapa speknya tetap harus dibawa dari PS5 padahal umurnya itu udah 5 tahun lalu. Ya Valve sih ngeklaimnya si Steam Machine ini bakal mengungguli 70% performa dari PC dari user di seluruh dunia. Dan gua yakin mereka itu ngambil surveinya itu berdasarkan Steam Hardware Survey. Karena spesifikasinya itu beneran sama persis. Jumlah core yang dipakai 6 core 12 thread. Jumlah RAM yang dipakai 16 GB. Dan untuk GPU-nya kan sekarang yang paling banyak dipakai itu RTX 3060 yang memang udah di bawah sedikit dari RX 7600. Ya mungkin juga ini alasan kenapa Valve itu nge-compare-nya dengan PC bukan dengan PlayStation karena mereka tahu bakal langsung di-compare head to head secara performa dan secara harga juga. Kalau mereka di-compare-nya itu dengan PS5, mereka itu harus jual di kisaran 89 jutaan, sementara kalau mereka di-compare-nya dengan PC rakitan, ya memang kalau kita pengen ngerakit sendiri, harganya itu paling ada di kisaran 13 jutaan. Jadi mereka pasti pengen punya sesuatu yang bisa dijadikan benchmark, karena kalau mereka jualnya di atas segitu kan mereka bisa dapat profit yang lebih tinggi. Ya emang kalau di-compare dengan PS5 emang super berat sih, karena kita tahu harga dari PS5 bisa serendah itu karena Sony menggunakan taktik jual rugi di awal untuk PlayStation-nya, tapi mereka mendapat subsidi silang dari penjualan gamenya. Sementara kalau Valve ngikutin cara mainnya Sony, berbahaya juga untuk bisnis mereka karena kalau misalnya ada company yang beli ribuan unit bahkan hingga puluhan ribu unit dan memang dipakai untuk produktivitas sebagai mesin kerja, ya mereka bakal berakhir dengan nggak ada penjualan dari game sedikit pun, berarti mereka pure jual rugi untuk hardware-nya. Mereka tentu nggak mau mengambil resiko seperti itu, makanya mereka memperkenalkan Steam Machine sebagai sebuah PC karena mereka juga bakal bisa menjualnya dengan harga sebagai sebuah PC juga. Nah, menurut gua positioning dari Steam Machine ini jadi serba outward karena kalau diposisikan sesuai dengan konsol, mereka pasti jualnya itu harus murah dan susah untuk bersaing dengan PS5. Tapi kalau mereka jualnya sebagai PC, ya banyak juga game dan software yang nggak kompatibel, ya ujung-ujung kita jadi harus install Windows 11 lagi, dan ujung-ujungnya sama aja kita kayak beli PC rakitan, tapi kita jadi stuck dengan upgradability-nya, menjadikan posisi dari Steam Machine ini serba salah. Belok kiri salah, belok kanan juga ditabrak. Terus kalau ditanya solusinya gimana, kalau menurut gua satu-satunya solusi dari mereka adalah penempatan dari harganya. Valve sendiri belum memberikan harga dari sistem mesin itu sendiri, tapi mereka ngeklaim bahwa harganya pasti kompetitif dibandingkan jika kita ngerakit sendiri PC dari awal. Dan katanya mereka juga bakal memberikan harganya itu lebih ke arah PC ketimbang ke arah konsol. Jadi kalau ditanya menurut gua harga yang pas itu ada di harga berapa?
Kalau gua pribadi ngerasa kalau mereka bisa menjual harga di kisaran 10 juta di Indonesia, itu bakalan worth it banget dan bakalan mendobrak penjualan dari Steam Machine itu sendiri. Karena menurut gua harga segitu itu yang paling masuk akal dan worth it, mengingat harga dari PS5 itu kan di kisaran 8 jutaan. Jadi kalau mereka beda 1 jutaan tapi bisa dapat sebuah PC yang memang terkesan lebih powerful, ya menurut gua harganya jadi worth it. Dan kalaupun misalnya kita bisa beli itu sebagai sebuah PC, kita bisa pakai untuk gaming sekaligus kerja, memang kita jadi harus upgrade Windows sendiri. Menurut gua harganya jadi worth it karena kita jadi hemat sekitar 3 juta, tapi kita bisa dapat PC gaming yang memang cukup powerful, kemudian kita juga masih bisa worth it lah menerima kekurangannya dari sisi upgradeabilitasnya. Nah, sekarang semuanya itu tergantung kepada Valve gimana caranya mereka bisa memangkas biaya produksi dari sistem mesin ini. Apakah mereka langsung produksi dalam skala besar biar bisa dikasih harga diskon dari AMD untuk produksi GPU dan CPU-nya, sekaligus memangkas biaya produksi komponen lain seperti heatsink, cache, fan, dan lain sebagainya. Dan semoga aja harga RAM dan SSD itu bisa segera balik normal supaya mereka juga bisa mendapatkan biaya produksi yang lebih rendah dan mereka bisa ngejual dengan harga yang lebih kompetitif lagi. Dan untuk gambaran performanya, gua nonton review dari IGN, mereka mencoba memainkan game Cyberpunk dengan resolusi 4K dengan preset Ultra dan FSR set to performance, dan hasilnya performanya itu memang terlihat smooth, bahkan ketika mereka mencoba mengaktifkan fitur ray tracing dan performanya masih tetap tampak sangat solid, walaupun mereka itu gak tahu mereka mendapatkan berapa FPS karena pas pengetesan nggak ada FPS counternya. Tapi di saat mereka ngetes game Silent Hill F, dengan settingan defaultnya di preset Ultra di resolusi 4K dengan TSR bukan FSR dari AMD, mereka cuma bisa mendapatkan performa di kisaran 15 hingga 20 FPS yang jelas sih menurut mereka sangat gak playable. Akhirnya gamenya itu baru terasa lancar ketika mereka menurunkan presetnya ke medium dengan resolusi 1440p dan FSR-nya dinyalakan bukan menggunakan TSR. Dan ini menunjukkan gambaran dari performa serta limitasi dari sistem mesin itu sendiri. Kalau settingan default dari Silent Hill F aja nggak bisa dimainkan dengan lancar di resolusi yang mereka klaim sendiri, ya ada kemungkinan besar kita jadi harus nyari settingan sendiri lagi seperti PC gamer pada umumnya. Dan ini jadi kontradiksi lagi karena harusnya kan kita bisa mendapatkan pengalaman main game yang seamless yang tinggal plug and play seperti di konsol pada umumnya. Tapi ya sekali lagi, Steam Machine ini adalah sebuah PC gaming dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tinggal masalah harga aja untuk menilai apakah produk ini worth it untuk dibeli atau enggak. Ya, jadi itu aja sih kontradiksi yang menurut gua cukup memusingkan dan bikin gua lumayan overthinking selama beberapa hari ini apakah sistem mesin ini memang sebuah PC atau sebuah konsol. Tapi gimana pendapat kalian tentang sistem mesin ini? Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian apapun itu, apakah harga yang cocok atau kalian lebih suka nganggap ini konsol atau ini memang sebuah PC gaming yang mungkin worth it untuk dibeli. Coba aja tinggalkan semua pendapat kalian di kolom komentar di bawah, karena jujur gua beneran campur aduk sih, mesti excited apa enggak dengan perilisan produk ini. Tapi jujur secara desain gua sangat suka dan gua sangat menantikan untuk perilisan harganya aja. Sekian aja pembahasan gua tentang episode pertama dari series Tech Talk ini. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan konten gua berikutnya. Semua support dari kalian sangat membantu gua untuk membuat channel kecil ini bertumbuh dengan lebih baik lagi ke depannya. Gua Techpedia and I'll see you guys on the next one. Bye-bye.